pada video Kela bodoh. babi. Tapi dimulai ya. Ya udah sih. Pada video sebelumnya kita sudah kenalan dan belajar tentang IP publik dan IP private. Selanjutnya di sini kita mulai belajar tentang subnetting. Jadi sekali lagi kalau teman-teman sudah lupa bahwa tujuan dari belajar subnetting adalah menentukan traffic yang paling efektif untuk digunakan. Jadi di sini saya sudah gambarkan kita punya suatu jaringan komputer di mana jaringan komputer di sini terdiri dari 12 PC atau 12 komputer. Jadi anggap aja kita punya 12 karyawan. Misal jadi karyawan. Dan itu atas tuh. Oke. Dan masing-masing karyawan tersebut tentu saja memiliki komputer yang ingin terhubung ke jaringan. Nah, pertanyaannya adalah untuk 12 PC ini, untuk 12 PC ini berapa prefix yang paling efektif? Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kita menggunakan prefix /24. Jadi di sini saya tuliskan kalau misal kita menggunakan prefix /24. Mana coba? Itu 3 ya. Prefix /24 itu total IP yang bisa digunakan adalah 256. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan 256 ini? Nah, untuk itu kita akan coba lakukan perhitungan. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan 256 tersebut. Jadi, caranya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Jadi, di sini prefix yang saya gunakan adalah 24. Jadi 24 artinya 2 pangkat 8 karena 32 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 8. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Intinya 32 dikurangi 24 di mana 24 ini adalah prefixnya. Jadi 2 pangkat 8 dan 2 pangkat 8 itu adalah 256. Kenapa harus 32? Jadi di sini 32. Jadi di sini 32. Karena jadi di sini 30. Kalau nggak Pak? Cuk, nggak ada. Jadi di sini 32 karena IP adalah cara mudahnya. Kelewat cuk kit kan mainnya. Kenapa kok 32? Jadi 32 adalah IP karena IP address itu juga mulainya adalah 32 bit. Nah, cara saya menjelaskan ini adalah cara mudahnya. Jadi sebenarnya kalau misal kita ingin belajar serius, cara sulitnya yaitu kita harus convert menjadi biner. Jadi kita harus belajar tentang angka biner dan lain-lain. Nah, ini akan sangat sulit. Jadi kalau teman-teman belajar subnetting menggunakan cara biner itu nanti akan sangat sulit. Jadi pasti teman-teman akan menganggap bahwa jaringan itu sulit. Dia salah. Babi. Kita Pasti teman-teman akan menganggap bahwa jaringan komputer itu sulit untuk dipelajari. Nah, makanya dari itu di sini saya nggak akan jelaskan cara biner. Cara yang sulit saya akan langsung saja jelaskan cara mudahnya agar teman-teman tahu bahwa sebenarnya komputer network itu mudah. Nah, nanti kalau misal teman-teman sudah mahir di komputer network, sudah sangat terbiasa melakukan subnetting, boleh teman-teman belajar cara biner. Tapi saya nggak akan jelaskan karena saya nggak tahu. Saya hanya akan menjelaskan cara mudahnya saja. Sekali lagi, biar teman-teman tidak menganggap jaringan komputer itu sulit. Di sini saya akan coba ulangin sedikit bahwa /24 atau prefix /24 itu total IP-nya adalah 256. Dapat dari mana 256 itu? Jadi dapatnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 24 itu adalah 8 dan 2 pangkat 8 itu adalah 256. Nah, mungkin di sini teman-teman masih agak sulit menentukan 2 pangkat 8 itu berapa. Maka dari itu akan coba pakai cara contoh yang lain. Contoh yang paling mudah itu misal kita menggunakan /30.
Oke, slash 30 itu berarti total IP-nya berapa? Kita akan coba hitung. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 30, artinya 2 pangkat 2. Nah, kalau ini pasti teman-teman ngerti bahwa 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Oke, selanjutnya contoh lainnya. Wahai babi-babi sekalian, bisakah kalian diam? Gandeng ih. Selanjutnya contoh lain, misal kita diminta untuk mencari IP address dari slash 29. Di sini slash 29. Jadi slash 29 itu total IP-nya berapa? Kita akan coba hitung. 2 pangkat 32 dikurangi 29. 32 dikurangi 29 adalah 3. Jadi 2 pangkat 32. Nah, kalau teman-teman lihat. Ini apa sih? 23 apa? 2 pangkat 3, Cuk. Ini tulisin enggak? Orangnya dingin. Terus? Tak irungna. Ayo 2 pangkat 3. Tadi teh kayak ngebelah dia kan ya. Nah, kalau teman-teman ngerti 2 pangkat 3 itu jumlahnya adalah 8. Bikin 8. Tan, cicing geratan. Makanya 8 Tan. Sok. Jadi 129 itu total IP-nya adalah 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kita punya polanya. Kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8. Artinya setiap pangkatnya naik 1 apa dulu sih? Naik itu tinggal dikali saja. Ya. Coba saya coba di sini saya sudah tuliskan. Kalau 2 pangkat 1 itu 2, kalau 2 pangkat 4 itu 4, kalau 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 32 dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada polanya, jadi tinggal dikali 2 saja. Dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya untuk 2 pangkat 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Untuk pangkat 4, 8 kali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Kalau mau nyari 2 pangkat 6 enggak deh, dan seterusnya. Jadi tinggal dikali 2. Nggak usah pusing. Nah, ini adalah maksimalnya kalau 2 pangkat 9. Ada nggak? Bikin Pak 2 pangkat 9. Oh, itu udah ada ya 2 pangkat 9 tok. Belum belum ada, nggak usah. Anjing. Jiwa. Nah, ini adalah maksimalnya ya. Kalau 2 pangkat 9 maksimalnya kamu angka 2 pangkat 8, Cuk. Ya, maksimalnya. Nah, ini adalah maksimalnya kalau 2 pangkat 9. Belum ada di sini, itu nanti kita bahas di subnetting yang advance. Jadi untuk saat ini kita hanya akan belajar subnetting untuk prefix slash 24 sampai slash 20. Itu aja. Untuk misal ada prefix slash 23, ada prefix slash 24, kita pelajari nanti di section berikutnya, di section subnetting. Oke, jadi harusnya sekarang teman-teman sudah kalian sudah bisa mengerti cara menghitung total IP dari suatu prefix. Di sini saya akan coba kasih contoh lagi. Misal kita diminta untuk menghitung prefix slash 26. Nah, kalau slash 26 itu artinya 2 pangkat 32 dikurangi 26. Jadi 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6. Hasilnya 4, cowok. Ya, enggak, kita bener 6. Ya enggak sih, Pan? 32 kurangi 26 berapa, Pan? Tan? 32 kurangi 2 genep sabar, genep ya? Bodoh anjing, enggak bodoh anjing, kudu kana kalkulator heula anjing. 32 kurangi 2 genep ge. 32. Komik. Tuh, kentang. Bodoh. 32 kan kurang seberapa nih? 2 genep. Genep. Oh, berarti bener. Tolong tulisan lagi guys saya. Tulisan lagi guys. Ayo tapi percaya anjing. Oke, 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau kita lihat di sini 2 pangkat 6 itu adalah 64. Cik mana 64? Udah ada Pan di bawah. Nih. Nah.
64. Jadi total IP untuk slash 26 itu adalah 64 seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal lihat contoh soal ini. Dalam contoh soal ini kita memiliki 12 PC. Nah, pertanyaannya adalah untuk 12 PC ini prefix berapa yang paling efektif? Kita tinggal lihat dari hasil perpangkatan ini. Contohnya untuk 2 pangkat 1 kan totalnya 2, itu nggak cukup. Karena 2 nggak cukup untuk 12. Karena 2 nggak cukup untuk 12, 4 nggak mungkin cukup juga, 8 juga nggak cukup. Nah, kalau 16 baru cukup. Malah masih ada beberapa IP sisa. Berarti yang paling efektif adalah 2 pangkat 4. Artinya prefix Bobby gampang, tinggal 30. Kan? Nah, untuk kasus itu prefix yang paling efektif adalah 2 pangkat 4 karena ada 16 IP yang bisa digunakan. Gampang, tinggal 32 dikurangi pangkatnya. Ya, pangkatnya adalah 4, jadi slash 28. Nah, untuk jaringan komputer yang terdiri dari 12 PC, ini prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah slash 28, di mana slash 28 itu total IP-nya adalah 16. Oke, saya harap kalian bisa mengerti bagaimana cara menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya saya akan coba kasih contoh lagi tentang jaringan komputer lain. Jadi teman-teman akan belajar lagi menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Sampai jumpa pada video berikutnya kalau kalian masih panjang umur.